Karena hari ini orang pinter itu kurang pekerjaan, orang-orang bodoh banyak pekerjaan. Orang-orang dianggap bodoh pekerjaannya banyak, dianggap bodoh padahal mereka pinter. Apa itu? Nyapu tiap hari, macul tiap hari, mulung sampah tiap hari, manjat pohon kelapa tiap hari, bersihin sawah tiap hari, ke sungai tiap hari, ke laut tiap hari. Orang-orang yang dianggap bodoh itu produktif. Bahkan orang-orang yang dianggap bodoh itulah kita bisa duduk makan di meja makan dengan nasi yang tersedia. Yang ngakelnya siapa? Mak Ici. Dianggap bodoh, dianggap bodoh. Tidak pernah dikasih gelar akademik sebagai dokter ahli timel, tidak pernah. Kemudian kita makan dengan sambal, dengan metodologi Samara Pawon. Nanti kalau Pak Ustadz Adi Hidayat itu sebuah nilai kalau dalam Quran itu, kami kemudian menjadi aku. Kaminya apa? Ayah uyah, ayah tarasi, ayah tomat, ayah bawang. Dihijikan eta teh kan masing-masing kan banyak kami. Dihijikan menjadi aku, naon lada geus aku. Nah, hasil karya siapa? Ceu Iroh. Rumah makan yang berjejer di mana-mana menjadi tempat berkunjung banyak orang, yang itu menjadi ikonik. Pemerintah Kota Bandung yang melahirkan 10% pajak hotel dan restoran itu oleh siapa? Oleh mereka itu yang bekerja dengan apa? Dengan pikiran akademik? Tidak. Mereka bekerja dengan apa? Dengan rasa dan dengan cinta serta keikhlasan. Bekerja dengan rasa, dengan cinta, dengan keikhlasan itu nyaris tidak pernah ribut karya cipta, hak cipta. Tidak pernah. Saya sampai hari ini tidak pernah ada dengar ada rumah makan digugat oleh siapa? Oleh pemilik hak sambal beledag. Tidak pernah digugat oleh pemilik hak sambal apa? Sambal tarasi, sambal oncom. Tidak pernah. Dia melepaskan diri itu sebagai karya yang dimiliki oleh semua orang. Karena apa? Karena pengetahuan diciptakan bukan untuk memperkaya diri. Nanti Pak Adi Hidayat menjelaskan. Pengetahuan diciptakan dan tercipta untuk kemanusiaan, untuk keadilan, dan untuk kemakmuran. Ketika pengetahuan dikapitalisasi menjadi hak cipta, maka lahirlah kapitalisme. Maka ketika ada kapitalisme, maka lahirlah hegemoni. Ketika ada hegemoni, maka lahirlah perang. Seluruh perang itu tercipta karena hegemoni ekonomi. Problematikanya kita akan memulai dari mana? Saya selalu menyampaikan, kita ini jangan menjadi para pemuja pengetahuan. Kalau pengetahuan dipuja, berarti pengetahuan disembah. Kalau pengetahuan disembah, berarti pengetahuan disejajarkan dengan Tuhan. Yang diperlukan oleh kita adalah menjadikan pengetahuan itu di dalamnya ilah. Karena menjadikan pengetahuan di dalamnya ilah, maka ruh dari pengetahuan yang dalam teologi kita sebagai orang Sunda, sebagai orang Indonesia, seluruh pengetahuan itu berangkat dari kebenaran yang relatif menuju kebenaran yang mutlak. Kebenaran mutlak itu apa? Kebenaran mutlak itu adalah tujuan hidup kita. Maka seluruh perdebatan pengetahuan adalah kekayaan. Dan seluruh kekayaan itu akan bergerak menuju kemutlakan, manakala perdebatan itu didasarkan pada objektivitas bukan partisipan. Dalam Sang Yang Siksa Kandang yang diajarkan oleh leluhur Sunda itu mengatakan bahwa civil society itu akan tercipta dengan 3 komponen variabel. Yang pertama adalah Rama, yang kedua adalah Resi, yang ketiga adalah Ratu. Saya tidak bicara Rama, saya tidak akan bicara Ratu, saya akan bicara Resi. Resi itu disebutnya gurat air. Karena dia gurat air, maka dia memiliki watak air. Ke gelas dia masuk, ke komplang dia masuk, ke ember dia masuk. Maka dia masuk pada seluruh lerung dan menyesuaikan diri bentuk tubuhnya dengan ruang yang dia tinggal. Dia memiliki independensi yang tinggi. Karena memiliki independensi yang tinggi, maka dia objektif dalam setiap ucapannya, objektif dalam setiap tindakannya, dan objektif dalam setiap perbuatannya. Apa yang mempengaruhi pendidikan tinggi hari ini adalah, diantaranya adalah politik. Rektor itu ada strukturnya, ada peran kementerian. Kementerian Dikti seringkali terikat juga oleh politik. Sehingga diperlukan apa? Kita tidak bisa menghindar pada struktur ini. Bahwa ini politik. Tetapi ruang-ruang guru besar yang tidak terikat pada jabatan, yang tidak berharap jabatan, harus menjadi ruang yang terbuka, di mana dia berekspresi pada pengetahuan yang terbuka. Karena
Karena seluruh ruang itulah, maka saya tidak mau pengetahuan menjadi pujaan. Kenapa? Di birokrasi saya mengalami kegagapan pikiran. Kenapa? Setiap orang ingin memiliki gelar. Saya setuju dengan gelar itu, dan saya pun S3 hari ini. Tetapi tidak boleh kita gelar menjadi tujuan. Kalau gelar menjadi tujuan, maka setiap orang mengejarnya doktornya, bukan esensi dari doktornya, bukan manfaat dari doktornya. Karena setiap orang mengejar doktornya, maka setiap orang bergerak setiap hari untuk menjadi gelar doktor itu, dengan mengabaikan etika, dengan mengabaikan aspek-aspek sosial, dengan mengabaikan aspek-aspek yang lain yang harusnya menjadi independensi dari nilai doktor itu sendiri. Apa yang terjadi di pemerintahan? Lebih banyak sekolahnya dibanding pekerjaan. Karena lebih banyak sekolahnya dibanding pekerjaannya, nyaris bekerjanya tidak sepadan dengan nilai sekolahnya. Sedangkan apa? Sedangkan publik hari ini memerlukan langkah-langkah taktis dan teknis untuk menyelesaikan berbagai problem hal yang sekali setiap hari berubah. Kita tiap hari berdebat tentang metodologi pendidikan, tapi anak-anak kita di pinggir jalan saling bacok antar pelajar, tidak pernah ada yang menyelesaikan. Kita setiap hari berdebat tentang metodologi pendidikan dan jangkauan Indonesia emas. Anak-anak kita hari ini buang sampah pun belum terlatih. Toilet-toilet di sekolah pun belum bisa ada yang membenahi. Kaca di ruang kelas kotor pun nyaris tidak peduli. Ini kan problem. Seluruh problem ini harus diselesaikan dengan apa? Rupanya kita hari ini harus segera mengevaluasi gelar terstruktur, harus berimbang dengan perilaku kultur. Gelar terstruktur dan harus seimbang dengan perilaku kultur. Apa yang menjadi konsen Gubernur Jawa Barat? Yang menjadi konsen Gubernur Jawa Barat adalah saya ingin mengembalikan kembali titah dasar bahwa UPI mendeklir diri sebagai Bumi Siliwangi. Karena ini sudah mendeklir diri sebagai Bumi Siliwangi, maka orientasi saya adalah mengembalikan peradaban itu dari sisi filosofi dasar, tetapi menuju masa depan dari sisi sosiologi, dan menuju masa depan dari sisi teknokrasi. Berpikir saya tentang Siliwangi bukan mengajak pada abad kerajaan, tidak, tapi saya mengajak pada bahwa kita bisa membangun masa depan dengan filosofi dasar yang diletakkan oleh leluhur kita, yang menyatakan diri sebagai bumi tempat berpijaknya spirit silih asa, silih asih, silih asu, nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nganter kanu sieu, nyaangan kanu poekeun, deudeuhan welasan asihan. Prinsip-prinsip dasar pendidikan yang meletakkan Pancawaluya sebagai basic dasar pembentukan karakter manusia Sunda. Pertanyaannya adalah, kenapa kita selalu bergulat pada filsafat Prancis, pada Yunani, pada Romawi, padahal mereka belum pernah hidup jadi ketua RT di sini? Kenapa? Ternyata kegagapan pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia dan di Jawa Barat adalah pengetahuan tidak didasarkan pada narasi pengalaman, tapi lebih didasarkan pada aspek-aspek akademik yang diuji dalam watak-watak akademik, bukan diuji dalam watak teknokrasi. Ini problem. Karena ini yang menjadi problem, maka konsen kita, UPI ini adalah miniatur negara. Kenapa? Dari Pancawaluya ada semua. Kalau bicara UPI harus melahirkan generasi yang cager, sudah ada fakultas kedokteran. Tinggal pertanyaannya adalah, fakultas kedokteran kita mau diarahkan pada mana? Pada berpikir pengobatan atau berpikir pencegahan? Kalau semua orang berpikir tentang kedokteran adalah pengobatan, maka kita sudah masuk pada kapitalisme, industri farmasi, industri alat kesehatan. Kalau sudah pada kapitalisme itu, ya buat apa kita mendeklir diri sebagai makhluk bertuhan ketika kita bahagia memberikan resep yang mahal pada pasien kita? Padahal si penerima pasien menderita. Kenapa? Harus menjual sebagian kekayaannya untuk mengobati dan menebus obatnya. Di mana letak ruh ketuhanan di situ? Kan kita harus mulai berpikir itu karena kita mendeklar sebagai negara Pancasila. Nah, kemudian ketika bicara bager, sudah ada Pak Dr. Adi Hidayat yang melahirkan orang-orang bager. Nu bager teh nu kumaha cenah? Nu bager teh hiji anu bi Gusti ka Allah Subhanahu wa taala, nu katilu nu nyaah ka sasama hirup, nu kaopat nu ngajaga jeung ngariksa alamna, henteu nambang terus-terusan, teu nuar tangkal terus-terusan, teu nguruk terus-terusan. Kemudian bener, ya sudah, ada panduannya, UPI nilai syar'inya tinggi, ya sudah. Kemudian pinter, ya ada
fakultas sains, ada matematika, ada fisika. Itu ukuran kepintaran akademik. Karena kepintaran itu adalah intellectual quotient, kemampuan dia membaca, bermatematika. Tetapi pendidikan kita tidak mengajarkan intelektual menjadi emosional, menjadi spiritual. Sehingga ukuran akademik ketika anak naik kelas adalah 4 tambah 4, 8. Bukan pertanyaannya adalah, kamu dibekelin uang berapa dari orang tuanya? 10.000 itu jadi apa? Dibelikan apa? Apa yang dilakukan hari ini? Makanan apa yang dimakan? Makanan apa yang dimakan? Unsurnya apa saja? Lemaknya berapa? Kadar minyaknya berapa? Kalorinya berapa? Nutrisinya berapa? Gizinya berapa? Sekolah tidak menjadikan lab itu sebagai bahan analistik. Sehingga kamu itu diperlukan ini. Kemudian yang berikutnya, dan siapa yang dijajani oleh kamu? Asalnya dari mana? Jenis jualannya apa? Berapa untungnya? Sisanya berapa untuk investasi masa depan? Pendidikan kita tidak mengajarkan pada keparipurnaan manusia. Lebih pada gelar-gelar akademik itu saja. Sehingga orang pintar lebih banyak daripada orang singer. Nah, yang terakhir adalah singer. Siapa singer? Yaitu orang-orang yang bekerja keras. Nah, kalau sudah seperti ini, apa tawaran saya pada UPI yang khusus Fakultas Pendidikan misalnya? Tawaran saya ada, Bapak mau pilih SD berapa, SMP berapa, SMA berapa, SMA berapa, dan SMK berapa? Yang itu menjadi lab UPI. Saya siap menyiapkan biaya yang cukup. Bila perlu, anak-anak yang kuliah di sini, perbanyaknya ngajar di ruang kelas. Saya gratiskan kuliahnya, saya biaya hidupnya. Yang sayang juga begitu. Karena bagi saya bahwa di Indonesia ini masyarakatnya, mohon maaf, walaupun para dokter memang mengutamakan membaca, tapi kultur orang Indonesia itu bukan di membaca. Kultur orang Sunda bukan di membaca, kultur ya, budayanya, tapi di mendengar dan melihat. Orang Indonesia, bengkel itu hidup menjadi ahli otomotif itu karena banyak disuruh. Di mendengar dan melihat, otodidak, dia aplikatif. Ahli elektro, bisa jadi ilmu elektronya dia lemah banget, tapi dia punya kemampuan membuat sound system terbaik, membuat radio terbaik, membangun pemancar terbaik, dia bisa menapak gelombang dengan baik. Kenapa? Orang Indonesia itu kekuatannya bukan di intellectual quotient, tetapi di emosional dan spiritual quotient. Dia bisa baca sinyal. Nah, apa sih sebenarnya yang bisa menjadi keunggulan bangsa kita? Dipadukan. Bagaimana dipadukan? Membangun sintesa pendidikan pesantren itu dimasukkan dalam sistem kurikulum pendidikan di perguruan tinggi. Apa? Di pesantren diajarin tirakat, diajarin Senin Kemis, diajarin bangun malam, diajarin hormat pada guru, diajarin menggunakan rasa sebagai bentuk pesik menangkap seluruh gelombang itu. Bukankah aspek fisika itu adalah aspek gelombang? Gelombang itu kan bisa ditangkap oleh dua aspek, yaitu alat yang memiliki kepekaan dalam menangkap sinyal, menangkap gelombang. Bukankah dalam diri manusia juga terpancar gelombang yang dia bisa menangkap seluruh sinyal itu? Kalau ini dua digabungkan, kita tidak terlalu barat oriented. Kalau kita bisa memadukan pendidikan tinggi, menyatukan antara emosional, intelektual, dan spiritual, Indonesia bisa mengalahkan negara-negara maju. Kenapa? Karena kita unggul di sini. Kenapa? Dia punya kecepatan dalam membaca, tetapi dia punya kecepatan dalam menghitung, tetapi dia juga punya kecepatan dalam membaca masa depan. Kenapa? Dia mampu membaca tanda-tanda perubahan berdasarkan gelombang rasa yang dia miliki. Maka itulah yang disebut dengan mi indung kawaku, mi bapak ajaman, pindah cai, pindah tampian. Yang terakhir, ini Pak Rektor bicara tentang bab. Orang Sunda itu memiliki falsafah kehidupan, falsafah pendidikan, dan falsafah ketuhanannya, yaitu bambu. Kalimatnya sederhana, congo nyuruh kanapu. Orang Jawa itu falsafah keris, karena orang Jawa dulu tertradisi berperang dengan menggunakan logam. Keris mancing kasaran. Orang Sunda itu tidak punya tradisi ekspansi, keluar batas, kemudian merebut. Kenapa? Karena dia perkakasnya hanya bambu. Karena perkasnya bambu, maka dia membangun peradaban bambu. Rumah dari bambu, pagar dari bambu. Dan bambu itu cermin pendidikan paripurna. Apa itu cermin pendidikan paripurna? Congo nyuruh karena pupu kaluhur sirungan kehandap akadem. Artinya, seorang insan akademik sebagai pencipta pengabdi, kalau saya dulu itu, tidak akan pikir yang memiliki basic dasar perguruan tinggi adalah pikirannya tembus ke langit, tapi kakinya berpijak di bumi. Dia hidup dalam kehidupan masyarakat. Nah, kemudian dalam falsafah Awi itu ada congo itu rakyat dengan banyak ranting di mana-mana. Maka dia diberi tugas biasanya nutupin kolam agar tidak jolok.
Dan bambu itu dari sudut pandang manapun indah, dibikin wayang-wayangan. Bambu itu adalah sebuah pohon yang berbicara dalam setiap waktu. Sudut pandang Arab pun bambu itu adalah kehidupan. Kemudian puhu itu paling bawah, maka puhu. Maka kalau mobil mundur itu puhu biasanya nggak jelek. Puhu itu adalah pamimpin. Pamimpin itu apa? Dia kata orang Sunda itu pamimpin itu boga tilu sifat dengan nate cenah, bisa diusahakan, bisa diupayakan, bisa diberi. Dia memiliki kelenturan, dia memiliki ketangguhan. Maka saya kalau ketika memimpin, ada kalanya saya tuh memeluk dengan tangisan. Ada kalanya saya memberi, tetapi ada kalanya mata saya melotot kayak preman. Karena ini yang dipimpinnya beragam sikap dan karakter. Kan tidak mungkin saya menghadapi para penambang, hapunten, Bu Abdi, tambangnya pada diturut. Eta punten, mobil meni aragu, kapasitasnya 40 tonan, resah. Ludes atau aing digiles. Ya gitu ya, saya pasti melotot. Mundur dia. Wah itu tuh bisa kabeh. Harus begitu, kan ada nada ya kalau saya tinggi. Kenapa? Karena saya berhadapan dengan orang yang dengar mesin dalam setiap waktu. Beda kalau saya ngomong dengan para seniman yang biasanya nyusul. Bicara pelan aja, tong tarik-tarik nggak tuh? Pada pelan. Nah ini, nah kemudian dari sisi inilah bambu itu sempurna. Dari ujung ke ujung tak ada yang dibuat. Alhamdulillah, barusan kita sudah sama-sama melihat dan menyimak pidato Kang Deddy Mulyadi di hadapan Ustadz Adi Hidayat serta para calon dokter. Luar biasa ya, pidato itu sangat penuh makna, syarat kasih sayang, dan setiap kata yang disampaikan benar-benar berisi, tidak ada yang kosong. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari apa yang beliau sampaikan. Untuk teman-teman dimanapun berada, semoga selalu diberikan kesehatan, umur panjang, dan keberkahan dalam setiap langkah. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir.